dalam segala perkara. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Penderitaan adalah proses pendewasaan iman. Oleh karena itu, bertahanlah dalam setiap penderitaan. Di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang indah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang selalu menopang kami. Di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tapi Engkau selalu ada memberi kekuatan, harapan yang baru, masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan ucapan bahagia yang ke-8. Ini yang terakhir. Dan ini satu ucapan bahagia yang memberi kekuatan kepada kita. Harapan saya selama 8 hari kita sudah bersama-sama merenungkan tentang ucapan bahagia, maka kita akan terus merasakan hidup dalam kebahagiaan. Dan pagi ini tema kita adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Penderitaan, persoalan, pergumulan bisa datang silih berganti. Ada juga persoalan pergumulan hidup karena perbuatan kebodohan kita sendiri. Ada juga penderitaan persoalan pergumulan karena kita sebagai pengikut Kristus. Jadi yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini adalah fokusnya pada orang-orang yang mengalami penderitaan karena tetap setia kepada Kristus. Pada zaman gereja mula-mula, banyak orang Kristen yang dianiaya, dibunuh hidup-hidup, dimakan singa, dipertontonkan iman mereka, dan banyak orang yang mati dimakan singa. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Pada awal gereja mula-mula banyak tokoh-tokoh kekristenan juga. Mereka mati syahid karena mereka bertahan sampai akhir. Lalu mengapa mereka bisa bertahan dan mereka tetap mampu menghadapi penyiksaan dan penganiayaan hidup? Satu hal Bapak Ibu serta saudara-saudari, bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, dan jika penganiayaan itu datang karena iman percaya kita harus bertahan. Karena penderitaan dunia ini hanya sementara saja sifatnya. Mungkin ada golongan, ada oknum, ada kelompok-kelompok yang ingin menganiaya orang-orang Kristen zaman dulu dan zaman sekarang. Lalu orang Kristen yang tetap setia harus menanggung semua penderitaan dan memikul salib karena memiliki pengharapan di masa depan. Penganiayaan itu hanya terjadi pada tubuh jasmani kita. Tapi Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita sehingga setiap orang yang mengalami penderitaan karena Kristus akan memperoleh kekuatan. Masih ingatkah Bapak Ibu seorang martir pertama di dalam Alkitab yang bernama Stefanus? Stefanus adalah martir pertama. Dia bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mesias yang dinanti-nanti oleh bangsa Israel. Ratusan tahun mereka menanti sang Mesias, tapi mereka menyia-nyiakan
dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena kesaksiannya, Stefanus mati dirajam dan dilempari batu oleh orang banyak. Stefanus mati karena imannya, karena kesaksiannya, karena pemberitaannya. Tapi Stefanus merasa bersukacita di tengah-tengah penderitaannya. Ketika dia sudah dilempari sekarat, hampir mati, dia melihat ke langit, menengadah ke langit, dan dia melihat pintu surga terbuka. Bukan hanya terbuka pintu surga, tapi dia melihat Tuhan Yesus berdiri dan menyambutnya. Ini satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang yang teraniaya karena kebenaran. Dan bukan hanya itu saja yang Stefanus saksikan. Dia berdoa juga supaya orang-orang yang melemparinya dengan batu, Tuhan mau mengampuni kesalahan mereka. Ini satu bukti orang-orang yang benar dianiaya karena menjadi pengikut Kristus, dan ketika mereka bertahan, mereka boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan menopang mereka. Lalu bagaimana dengan penderitaan zaman ini? Zaman ini mungkin kita tidak dianiaya seperti jemaat gereja mula-mula. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa kekristenan atau orang Kristen juga seringkali mengalami tekanan? Dan kita harus bertahan dalam tekanan-tekanan yang mungkin bisa melalui orang lain, orang yang tidak seiman dengan kita. Dan zaman sekarang orang katakan banyak orang Kristen dibully, diejek. Kita harus bertahan. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tahu kebenaran bahwa di balik penderitaan yang kita alami ada satu berkat yang menanti. Jadi penderitaan karena Kristus dan orang-orang yang menderita karena Kristus, merekalah yang akan memiliki kerajaan sorga. Penganiayaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Yang paling penting, ucapan bahagia yang ke-8 adalah tetaplah berbahagia dalam situasi apapun. Penderitaan, penganiayaan apapun tidak akan mengubah kita untuk kita tidak bahagia. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari tetap bahagia karena Kristuslah sumber kebahagiaan dalam hidup, dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita mampu bertahan dalam setiap persoalan hidup, pergumulan karena iman percaya kita. Karena semakin banyak pergumulan, semakin bertumbuh iman percaya kita. Mari kita berdoa. Kami mau berserah penuh kepadamu. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah tertidur, tetapi Engkau selalu menjaga kami. Kami juga percaya di tengah penderitaan persoalan hidup, Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.